Bab 1151. Pantas saja pengemudi ini ketakutan. Anda tahu, mereka bahkan belum pernah melihat hantu di jalan pegunungan sepanjang belasan kilometer ini. Sungguh menakutkan melihat seseorang berdiri di tengah jalan di tengah malam. Lin Yuan juga tercengang, menatap kosong pada pemuda yang semakin dekat dan dekat di tengah jalan, berkata, ini benar-benar seseorang. Pria di luar mobil dan di tengah jalan tampak sangat muda dengan senyuman di wajahnya. Dia mengenakan pakaian tipis dengan tangan di belakang punggung. Wajahnya santai dan acuh tak acuh, tidak cocok dengan pegunungan Changbai yang dingin dan bersalju di sekitarnya. Orang ini adalah Charlie. Saat ini, Ishak dan yang lainnya bersembunyi di kegelapan 10 meter di belakang Charlie. Charlie memerintahkan mereka agar mereka bisa menonton pertunjukan itu, tetapi tidak bisa muncul. Sopir itu memandang Charlie dengan gugup dan berkata, saudaraku, ada seseorang yang berdiri di sini larut malam. Ini terlihat aneh. Mungkin itu khusus untuk kita. Apakah Anda ingin mengantarnya? Lin Yuan berpikir sejenak, dan segera berkata, orang ini berani menunggu di sini sendirian untuk kami berdelapan. Dia ingin datang ke sini tanpa menunggu. Mungkin ada jebakan yang menunggu kita. Mari berhenti dan berjalan untuk melihat apa yang terjadi. Pada saat ini, Charlie, memegang Thunder Order di tangannya, merasa tenang di dalam hatinya. Dia berani berdiri di tengah jalan, jadi dia tidak takut 8 Raja Surgawi yang mengantarnya. Urutan gemuruh petir ini dapat menarik gemuruh langit kapan saja. Jika 8 Raja Surgawi tidak keluar dari mobil, mereka menghadapi gong dan genderang, dan kemudian dia bisa langsung menggunakan 2 guntur langit untuk membelah mobil mereka menuruni tebing dan mengakhiri pertempuran. Untungnya, Lin Yuan tidak meremehkan musuhnya, dan kedua mobil itu perlahan berhenti pada jarak lebih dari 10 meter dari Charlie. Setelah itu, 8 Raja Surgawi semuanya turun. Lin Yuan melangkah ke depan, memandang Charlie melalui lampu mobil, dan berkata dengan dingin, "Nak, siapa kamu? Berani memblokir 8 Raja Surgawi?" Charlie tersenyum sedikit dan berkata, "Nama keluarga saya Wade, nama saya Charlie, dan menantu laki-laki paling terkenal di Aurous Hill adalah saya." Lin Yuan kaget. Saat dia di dalam mobil barusan, dia masih membicarakan tentang Charlie. Semua orang masih berpikir, jika Charlie ada di sini, alangkah baiknya untuk membunuhnya sekaligus. Tetapi mereka tidak pernah bermimpi bahwa dia benar-benar akan muncul di sini. Dan ini sepertinya agak tidak masuk akal. Saat dia berangkat, dia masih di Aurous Hill. Mengapa dia datang lebih awal dari mereka? Ini sepertinya tidak mungkin. Namun, dia dengan cepat meletakkan pertanyaan ini di belakang kepalanya, menatap Charlie, dan bertanya dengan suara dingin, "Nama keluarga Wade, tahukah Anda bahwa kami akan berada di sini?" "Betul sekali." Charlie tersenyum ringan dan berkata, "Saya pikir 8 Raja Surgawi adalah beberapa orang hebat. Saya tidak berharap mereka menjadi 8 orang tua. Kalian 8 harus berusia 400 tahun bersama." 8 bersaudara di Lin Yuan ini memang sudah cukup tua, dan yang termuda sudah berusia di atas 50 tahun, jadi total 8 orang tersebut berusia di atas 400 tahun. Pada saat ini, melihat dia dan juniornya dibenci oleh Charlie, Lin Yuan berkata dengan suara dingin ketidakpuasan, "Hari ini, aku tidak ingin mengambil nyawamu, tapi aku masih ingin memelihara anjingmu dan menunggu seniorku saudara. Orang-orang pergi ke Aurous Hill dan mengambil kepala item Anda secara pribadi. Saya tidak menyangka bahwa ada jalan ke surga, Anda tidak akan pergi, dan tidak ada cara untuk pergi, Anda akan masuk. Tidak apa-apa, jangan sampai kita pergi ke Aurous Hill sendiri lagi." Charlie tersenyum dan berkata, "Ambil kepalaku? Itu tergantung pada apakah Anda memiliki kemampuan ini. Berhenti bicara omong kosong." Lin Yuan mendengus dingin, dan berkata, "Charlie, 8 Raja Surgawi saya jelas bukan nama yang sia-sia. Saya belum bisa menang selama beberapa tahun. Hari ini saya biarkan adik bungsu saya berjuang untuk 8 saya. Dia dikenal sebagai Raja Lian dari tinju besi, dan Anda akan mati di bawah tangannya. Dia tidak akan kalah dalam hidup ini." Setelah mendengarkan Charlie, dengan senyum mencemooh, dia mencibir, "Iron Fist? Bagus sekali, hari ini Anda memiliki kesempatan, ini juga keberuntungan yang Anda kembangkan dalam beberapa masa kehidupan." Pada saat ini, seorang pria paruhbaya yang kuat di antara 8 Raja Surgawi yang agung berteriak, berjalan ke depan, menunjuk ke arah Charlie dan berteriak dengan marah,
Anak kecil, kamu layak membunuhku? Lihat saya meledakkan kepala anjing Anda dengan pukulan. Bab 1152. Bagaimanapun, kakinya berlari ke arah Charlie seperti angin. Kepalan yang lebih besar dari mulut mangkuk sudah ada di depanmu saat ini. Dia telah berlatih tinju selama puluhan tahun, dan seluruh kehidupan seni bela diri serta kerja kerasnya telah diringkas dengan sepasang tinju. Hanya pukulan ini yang merupakan monumen batu setebal lebih dari 10 cm. Itu juga bisa dipatahkan dengan satu pukulan, yang bisa dilawan. Tapi Charlie sudah melihat sekilas kultivasinya. Hanya pria kurang ajar dengan tinju yang lebih keras. Dibandingkan dengan dia dan cacing yang mengguncang pohon, tidak ada bedanya. Jadi dia tidak menghindar atau menghindar, hanya berdiri di depan Iron Fist dengan senyum dingin di wajahnya. Tekken Iron Fist tidak percaya bahwa anak ini harus dibenci. Dia telah bergegas di depannya, siap untuk meledakkan kepala anjingnya dengan pukulan, tetapi dia tidak takut sama sekali. Ini merendahkan dirinya sendiri. Kalau begitu, biarkan Anda merasakan harga meremehkan kakek Lee Anda. Setelah itu, dia bergegas ke arah Charlie, dan tangan besinya langsung menuju ke kepala Charlie dan menghancurkannya. Dengan senyuman di wajahnya, Lin Yuan berkata dengan acuh tak acuh, saudara muda ke-8 benar-benar beruntung kali ini, dan dia melakukannya tanpa imbalan. Saya yakin Tuan Orvel pasti akan menghadiahinya. Junior lainnya semua menunjukkan rasa iri. Menurut mereka, kakak muda ke-8 dapat memiliki kesempatan seperti itu, sepenuhnya karena kakak senior telah sempurna. Anak dengan weight ini sangat bodoh, dia bisa dibunuh dengan satu pukulan daripada menjadi dirinya sendiri. Isaac, Mr. Orvel dan Liang, yang bersembunyi di kegelapan, semuanya memeras keringat dingin untuk Charlie. Mereka tidak mengerti, mengapa Charlie tidak bersembunyi. Tapi hanya Charlie yang tahu bahwa sama sekali tidak perlu bersembunyi dari kucing Iron Fist. Pada titik ini, angin tinju besi telah menghempaskan wajahnya. Segera setelah itu, tinjunya sudah terlihat. Pada saat Iron Fist mengira Charlie akan mati, tiba-tiba Charlie menarik tangan dari punggungnya, kepalan yang tampak lemah, tapi dengan ringan menghadapnya. Di saat berikutnya, Iron Fist merasakan tinjunya terkena cangkang keras yang menembus armor. Hanya rasa sakit yang dirasakan, diikuti dengan suara tulang patah. Pukulan berkibar Charlie, tidak hanya secara langsung melepaskan semua kekuatan tinju Iron Fist, tapi juga sangat kuat, dan juga menghancurkan tinju kanan, tangan kanan, dan lengan kanan lawan. Iron Fist langsung mengeluarkan teriakan tragis, dan seluruh orang itu terbang terbalik, dan jatuh ke salju dengan suara keras. 7 seniornya menatapnya dengan tercengang saat ini, dan melihat bahwa seluruh lengan kanannya sudah berdarah dan menggantung, seperti segumpal daging busuk yang telah diledakkan oleh 10,000 ton batu besar. Dia adalah Iron Fist. Tinjunya tidak bisa dihancurkan meski itu adalah batu yang keras. Tubuh siapapun rentan seperti tahu di bawah tinjunya. Tapi, kenapa di depan tangan Charlie, tangan besinya berubah jadi tahu? Itu dihancurkan oleh pukulan Charlie. Siapakah tangan besi dari kedua orang ini? Bab 1153. Melihat bahwa Junior Brother dikalahkan dalam sekejap, Lin Yuan disambar petir. Meskipun kekuatannya lebih baik daripada kakak muda ke-8, tinjunya jauh lebih buruk daripada tangan besi kakak muda ke-8. Lagi pula, saudara muda ke-8 sendiri, selama beberapa dekade, semua pikirannya terkonsentrasi pada sepasang tangan besinya, dan dia tidak pernah bertemu lawan di dunia. Tapi siapa sangka bahwa seorang pemuda berusia 20-an akan menghancurkan tinju dan lengannya dengan satu pukulan. Betapa kuatnya ini, bahkan kekuatan yang hebat. Lin Yuan sangat ketakutan. Tampaknya Charlie benar-benar bukan orang biasa. Tapi hari ini, 8 kakak laki-lakinya sangat diperlukan untuk pertempuran sengit. Isaac dan yang lainnya juga terkejut. Mereka bertiga tidak pernah menyangka bahwa kekuatan Charlie akan sebesar ini. Pihak lain juga seorang pria berwajah, dan bahkan jika Charlie melawannya lebih dari selusin ronde dan kemudian mengalahkannya, itu bisa dianggap sebagai masa lalu. Tapi Charlie sangat tidak masuk akal, dan dia menghancurkan tangan besinya dengan satu gerakan. Makna ini sangat jelas, dia adalah tangan besi, lalu dia akan memukul tangan besi. Ketika Iron Fist dihancurkan ke tanah, seluruh orang bahkan lebih terkejut. Dia tidak menyangka bahwa tempat di mana dia paling percaya diri dan kuat akan menjadi rapuh di depan orang lain. Melihat lengan kanannya telah membusuk menjadi daging, dia tahu di dalam hatinya bahwa keahliannya telah hilang setengah.
Setelah kerja keras selama beberapa dekade, dia dihajar oleh diskon 50%. Iron Fist terasa sangat menyakitkan. Dia merangkak ke Lin Yuan dengan satu tangan, menangis dan berkata, "Kakak, kamu harus membalaskan dendamku." Lin Yuan menggelapkan wajahnya dan mengangguk dengan muram. "Kakak ke-8 jangan khawatir, saudara laki-laki Anda pasti akan membalas Anda." Lagi pula, dia berkata kepada 6 orang lainnya, "Junior bersaudara, anak ini sangat bagus. Kalau begitu, saya tidak perlu berbicara dengannya tentang moral dan keadilan, semuanya." Ketika Charlie mendengar ini, dia tertawa. Apa yang dia katakan barusan adalah bahwa 8 Raja Surgawi jelas bukan hanya sebuah nama. Ada lusinan dari mereka di dunia, tidak lebih dari itu, tapi dia tidak mengira itu hanya omong kosong. Dia tahu ini, dengan 8 lebih baik pergi dengan anjing tua, dan itu akan membuat kakek dan dia bersenang-senang. Lin Yuan merasa wajahnya sangat panas, dan berkata dengan marah, tidakkah kamu bermain-main denganku metode stimulasi apapun di sini? Kamu bisa menyakiti adik laki-laki ke-8ku, dan sama sekali tidak bisa menyakiti ke-7 saudara laki-lakiku. Hari ini, Lin Yuan menanyakan kehidupan anjing Anda di Gunung Changbai. Setelah itu, dia berkata dengan dingin, "Tapi Anda bisa yakin, saya hanya akan meninggalkan tubuh Anda di Gunung Changbai, dan kepala Anda. Saya akan mengambil kepala Anda dan kembali ke tuan tua dari keluarga Wu. Jika tuan tua dari keluarga Wu mengasihani Anda, mungkin berikan kepala Anda kepada istri Anda." Charlie mendengar ini dan berkata dengan dingin, "Lin Yuan, kan? Jangan khawatir, hari ini 8 kakak laki-laki Anda akan tidur di sini. Tapi aku tidak akan mengalihkan kepalamu, karena kamu adalah kain tua. Tidak layak bagiku untuk mengambil kepalamu." Nada yang besar. Lin Yuan berteriak dengan marah, "Kami 8 bersaudara tidak pernah gagal sejak hari kami bermain sebagai guru. Ada banyak ketidakadilan di tangan kita. Saya tidak peduli jika kita punya satu lagi." Charlie tersenyum dan berkata dengan ringan, "Hari ini, aku ingin membalas dendam jiwamu yang tidak adil." Lin Yuan mengertakkan gigi dan berteriak dengan dingin, "Saudara-saudara, bunuh anak ini bersamaku. Kami akan menggunakan kepalanya untuk mengorbankan lengan kanan saudara ke-8. Begitu suara itu jatuh, 6 orang lainnya mengerumuninya. Charlie berdiri di tempat, dengan tangan kiri di belakangnya dan tangan kanan di depannya. Pada saat ini, semua energi spiritual di tubuhnya terkondensasi di tangan kanannya tanpa bekas. Pada saat ini, dia sangat bersemangat di dalam hatinya, dan darah di tubuhnya mulai mendidih. Sejak mendapatkan 9 kitab suci surgawi, Charlie tidak pernah bertemu dengan master top yang benar-benar kuat. Bab 1154. Dia masih dalam bidang metafisika, meskipun dia memiliki beberapa prestasi, tetapi kenyataannya, dia tidak tahan dengan guncangan guntur. Adapun kain seperti Oliver Vincent, paling banter, itu adalah gangster yang melakukan kejahatan, dan tidak ada yang namanya master. Tapi 8 Raja Surgawi ini sangat menarik. Hanya pukulan tangan besi barusan, jika itu mengenai tuan palsu di Aurous Hill, itu akan benar-benar meledakkan kepala anjingnya dengan satu pukulan. Jika Oliver Vincent ada di depannya, dia tidak bisa membawanya maju mundur. Namun meski begitu, Iron Fist masih terlalu lemah di depan Charlie. Sekarang ke-7 orang itu bersatu, mereka memiliki sedikit kekuatan bertarung. Saat ini, Lin Yuan memimpin. 7 saudara laki-laki dan perempuan senior mengikutinya selangkah demi selangkah. 7 orang telah mengatur formasi mereka, siap untuk mengambil nyawa Charlie. Lin Yuan mendatangi Charlie, kekuatan tubuhnya keluar dari pangkal pahanya, mengumpulkan tangannya, lalu melompat, telapak tangannya menuju ke arah Charlie. Lin Yuan ini adalah yang terbaik di tangan. Saat terburuk dalam hidupnya, seekor gajah jantan dewasa yang gila dibunuh dengan satu telapak tangan. Teknik telapak tangan ini terlihat lembut, tetapi dapat mengandung kekuatan yang tak tertandingi, yang jauh lebih maju daripada tinju. Baik dalam dunia seni bela diri atau dalam novel seni bela diri, Master Wade benar-benar terbaik. Kuo Jing memiliki 18 telapak tangan naga yang turun, Yang Guoyo memiliki telapak tangan ekstasi, dan Xiaoyao memiliki 6 telapak tangan Tianshan. Selain itu, ada telapak tangan Dewa Xuanming, telapak tangan Buddha, telapak tangan es dingin, dan telapak tulang. Dalam novel seni bela diri, ada begitu banyak daya tarik tentang telapak tangan, dan dapat dilihat bahwa telapak tangan adalah denyut nadi yang paling tidak terduga di antara para seniman bela diri. Keterampilan telapak tangan Lin Yuan luar biasa dan sangat kuat, dan bahkan melihat seluruh Aurous Hill,
dia tidak dapat menemukan seorang master yang dapat bersaing dengan Ling Yuan. Selain itu, ada 6 junior di belakangnya yang diberkati, dan kali ini dia siap untuk membunuh Charlie dengan satu pukulan. Tapi, tak bisa dijelaskan, Charlie masih tenang dan tak terkatakan. Dia berdiri di sini dengan tenang, tanpa bergerak sedikit pun, dan berkata dengan santai, "Saya mengagumi semangat Anda yang tak gentar, tetapi keganasan adalah satu hal, kekuatan adalah masalah lain." Ling Yuan sudah memainkan 10% dari keahliannya saat ini. Ini seperti bola meriam yang telah keluar dari ruangan, dengan momentum yang tak terhentikan. Dia sudah bisa menyimpulkan saat ini bahwa meskipun Charlie adalah ahli seni bela diri, telapak tangan ini sudah cukup untuk membunuhnya. Jadi, dia berteriak dengan dingin, "Nak, Anda sedang mencari kematian. Lihat aku menghapus meridianmu." Tepat ketika telapak tangan Ling Yuan kurang dari setengah meter darinya, Charlie menyipitkan matanya, dan mengambil langkah ke depan dengan santai, berkata dengan acuh tak acuh, "Ling Yuan, kamu ahli dalam keterampilan telapak tangan? Maka saya akan membiarkan Anda mencoba." Telapak tanganku. Setelah itu, dia mengarahkan tangan kanannya ke telapak tangannya, dan dengan aura penuh, dia menyapa Ling Yuan tanpa tergesa-gesa. Telapak tangan Ling Yuan mengandung kekuatan besar, yang tidak bisa dihentikan. Namun, ketika Charlie menyapanya dengan telapak tangan yang lembut, dia tiba-tiba merasa bahwa dia sedang memukul gunung dengan telapak tangan. Apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa telapak tangan Charlie mengandung aura yang belum pernah dia dengar. Energi spiritual ada di antara langit dan bumi, yang paling halus, murni, kuat dan bahkan yang terkuat. Bab 1155. Bagaimana Ling Yuan mengetahui kekuatan Charlie? Melihat bahwa Charlie tidak bergerak seperti gunung di babak pertama, tetapi di babak kedua, ia hanya menampar pelan, mengira bahwa anak ini lalai dan akan dipukul sendiri dengan keras. Namun, pada saat dia benar-benar bertemu dengan telapak tangan Charlie, Ling Yuan menyadari bahwa telapak tangannya, alih-alih membiarkan Charlie mundur sedikit pun, memantul ke belakang dengan kekuatan yang luar biasa, langsung meremas lengan kanannya. Juga dipukul sampai jadi bubuk. Dia tidak menyangka bahwa nasibnya akan sama dengan kakak muda ke-8. Melihat lengan kanannya sudah berlumuran darah dan daging, dan dia sama sekali tidak peduli dengan lukanya, karena seluruh tubuhnya telah terlempar oleh proyektil kekuatan besar ini, mundur beberapa meter. Ling Yuan mundur dengan cepat sambil mencoba menghentikan sosoknya di salju dengan kakinya. Tetapi kekuatan telapak tangan Charlie begitu besar sehingga dia tidak bisa menopang kakinya sama sekali, jadi dia hanya bisa membiarkan dirinya sendiri untuk terus mundur. Keenam junior sangat terkejut saat melihat ini. Mereka sangat jelas tentang kekuatan sang kakak. Jika dia diizinkan untuk memukul telapak tangan dengan 10 kekuatan yang berhasil, bahkan seorang ahli top harus siap untuk dapat menanganinya. Bahkan, sepertinya akan malu karena telapak tangan sang kakak. Tapi siapa sangka Charlie tidak terburu-buru dan menyerang dengan satu tangan, memukul kakak laki-laki itu seperti bola meriam kembali ke belakang. Salah satu dari mereka buru-buru berteriak, "Cepat! Lepaskan kekuatanmu untuk kakak laki-laki." Baru kemudian 5 orang lainnya sadar. Keenamnya buru-buru berdiri dalam 2 baris di belakang Ling Yuan dan mencoba yang terbaik untuk memberinya kekuatan dari belakang. Namun, dia tidak menyangka kecepatan mundurnya bisa disebut kekuatan yang kuat. Pada saat ini, yang dibawa tubuhnya adalah aura yang ditampar Charlie. Setiap orang menderita sakit parah di lengan mereka satu demi satu. 7 orang datang untuk melepaskan kekuatan mereka, tetapi mereka semua terbang terbalik beberapa meter dan jatuh ke tanah. Yang lebih tragis lagi adalah mereka bertiga langsung menghajar junior brother ke-8 mereka, yaitu Iron Fist. Kekuatan besar itu langsung menghancurkan Iron Fist dan memuntahkan darah. Aura Charlie penuh kekuatan, Ling Yuan adalah yang pertama menanggung beban itu, dan seluruh orang itu terhempas ke salju, seperti lumpur, tidak bisa bergerak. Bagaimana ini mungkin? Ling Yuan mengamati Charlie dengan tidak percaya, wajahnya kagum. Dia ahli dalam seni bela diri yang berasal dari sekte Sejong yang tersembunyi, dan dia tak terkalahkan di seluruh wilayah. Jika bukan karena tuan tua dari keluarga Wu dan undangan besar pihak lain, dengan kekuatannya yang kuat, bagaimana mungkin dia bersedia untuk tetap berada di kolam kecil di selatan sungai Yangtze ini? Dia bertanya pada dirinya sendiri, dalam hidupnya, dia telah melihat terlalu banyak lawan, tetapi dia tidak pernah merasa tidak berdaya seperti sekarang.
Pada saat ini, dia bahkan tidak melihat bagaimana anak ini bergerak, dan dia dipukul dengan keras. Bagi seorang pejuang, tidak ada yang lebih penting daripada lengan, terutama lengan kanan. Saat lengan kanan patah, orang tersebut patah. Guru apa yang akan dibicarakan? Tidak ada. Bagaimanapun, Yang Kuo hanyalah salah satu karakter dalam novel seni bela diri. Pada kenyataannya, dia belum pernah melihat seorang master berlengan satu. Sebab, pada kasus bertangan satu, tubuh selalu dalam keadaan tidak seimbang, apalagi berkelahi dengan orang lain, bahkan berlari pun akan terlihat jelas berat badannya tidak seimbang. Jika pusat gravitasi tubuh seseorang tidak bisa berada di tengah tubuh, maka dia tidak memiliki kesempatan untuk menjadi master.